ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, para jamaah Masjid At-Taqwa PPS yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan serta rahmat dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan baik dan lancar. Khususnya pada malam hari ini kita bisa melaksanakan agenda rutin kita, yaitu kajian fikih Islam. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita pelajari di malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Para jamaah sekalian, di pertemuan sebelumnya di pekan lalu kita sudah masuk ke pembahasan najasah atau benda najis. Kita bahas mulai dari definisi benda najis, kemudian hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati benda najis dan hukum membersihkan benda najis, serta kita bahas beberapa jenis benda najis. Di pertemuan yang lalu kita bahas dua, ya. Yang kita bahas adalah darah dan bangkai. Insya Allah pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di jenis benda najis berikutnya. Jadi di kitab ini, di kitab Al-Wajiz fil Fiqhil Islami ini beliau menyebutkan jenis benda najis itu berdasarkan contohnya. Ya. Jadi berdasarkan contohnya beliau sebutkan contoh-contoh benda najis. Ada 8. Kalau kita buka referensi-referensi yang lain, biasanya para ulama membagi najis itu berdasarkan pembagian yang lain. Ada yang membagi berdasarkan cara atau kesulitan atau tingkat cara pencuciannya, ya, sehingga dibagi menjadi 3. Seperti ulama di mazhab Syafi'i ada yang membagi menjadi najis mukhaffafah, yaitu air kencing anak laki-laki yang baru makan dan minumnya itu hanya ASI saja. Nah, itu najis mukhaffafah, cara membersihkannya cukup dengan dipercikkan. Lalu ada najis mughalladhah, yaitu air liur anjing, ya. Sehingga cara menyucinya tidak cukup hanya sekali tapi 7 kali, kemudian di kali yang terakhir atau salah satunya menggunakan tanah. Dan najis yang lain adalah najis mutawassithah, ya, cara menyucikannya yang penting sampai najisnya hilang. Nah, di kitab ini beliau tidak membagi berdasarkan pembagian itu, tapi langsung menyebutkan contoh-contoh benda najis. Kita akan melanjutkan ke benda najis yang ketiga. Ya, ini ada gambarnya, babi. Beliau menyebutkan di sini al-khinzir, ya, lahmul khinzir atau daging babi. Lahmul khinziri, daging babi, wa kadza syahmuhu haramun. Begitu juga syahmuhu. Syahmuhu itu lemaknya. Jadi selain daging, lemak babi. Haram itu haram liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala di surah Al-An'am ayat 145.
Beliau menyebutkan potongan ayatnya fa innahu rijsun. Sesungguhnya babi itu rijsun, termasuk rijsun, ya. Rijsun itu berarti sesuatu yang najis. Ai najisun. Ya, makna rijsun di situ diartikan dengan najis. Jadi semua bagian babi mulai dari daging, lemak, kulit, ya, meskipun sudah disamak. Nah, disamak kulit. Jadi kulit binatang itu para jamaah sekalian itu kalau dia statusnya bangkai, ya. Bangkai itu berarti berasal dari dua jenis. Jenis yang pertama binatang yang halal dimakan tapi cara menyembelihnya tidak dengan cara yang syar'i. Nah, itu statusnya bangkai. Kemudian jenis kedua adalah binatang yang memang dari awal tidak halal dimakan. Kemudian kulitnya diambil, dimanfaatkan, itu hukum asalnya, status kulitnya ini hukum asalnya adalah bangkai. Ya. Sama dengan bangkai yaitu najis. Kecuali ketika sudah disamak. Ya, disamak itu saya kurang tahu cara detailnya seperti apa. Yang jelas kalau kita lihat atau di pabrik-pabrik pengolahan kulit, ya itu semuanya sudah disamak semua kulitnya. Biasanya menggunakan bahan-bahan tertentu untuk membersihkan sisa-sisa kotoran-kotoran yang ada. Nah, selama daging itu disamak, maka statusnya menjadi suci. Berbeda dengan daging babi. Jadi babi itu meskipun sudah disamak, karena babi ini najisnya itu najis ainiyah. Najis ainiyah itu berarti sejak awal dia najis. Ya. Sejak dia terlahir, ya bahasa gampangnya, sejak dia terlahir jadi babi, itu sudah najis dia. Sama seperti anjing. Nah, maka meskipun kulitnya tadi sudah disamak dengan baik, dengan bersih, tetap tidak menghilangkan status kenajisan babi. Ya. Nah, karena kita juga harus hati-hati ya, biasanya produk-produk seperti ada tas, kemudian jaket, sabuk itu kan ada yang terbuat dari kulit. Harus dipastikan ini kulit apa, ya. Jangan-jangan kulit babi. Nah, beliau menyebutkan di situ alasan mengapa, ya ini hikmahnya, ya. Hikmah mengapa babi ini najis adalah liqadharatihi wa dhararihi al-madi. Karena babi ini sifatnya atau sifat alamiahnya adalah binatang yang suka sesuatu yang kotor. Karena kotornya wa dhararihil madi juga membahayakan. Nah, sekali lagi para jamaah sekalian, ini adalah hikmah, ya. Hikmah dalam artian kalau ada orang misalnya makan babi setiap hari, ya misalnya orang-orang non-muslim, dia biasa makan babi itu ya seperti makan daging ayam, seperti makan daging sapi. Itu dia kok biasa-biasa saja, ya misalnya. Dia kok tidak terserang penyakit, bahkan mungkin sehatnya segar bugar. Nah, maka jawabannya adalah alasan diharamkannya babi itu bukan karena ini, bukan karena semata-mata dia hidupnya kotor atau beliau juga menyebutkan di sini bahwa babi itu mengandung cacing pita dan lain sebagainya. Juga babi itu beliau sebutkan di sini memiliki perilaku yang tidak baik, ya. Kalau persepsi kita itu perilaku tidak baik. Beliau mengatakan di sini itu secara fisik babi itu tadi kotor dan mengandung cacing pita. Sedangkan secara maknawi bisa babi adamit difa'i an unsahu wa faqadal ghirah ladaihi. Babi itu tidak punya rasa cemburu. Ya. Tabiatnya tidak punya rasa cemburu. Jadi beda dengan ayam, Pak ya. Apalagi ayam jago, itu kalau ada yang berani-berani ganggu betinanya itu langsung dibelan-belani. Tapi kalau babi tidak punya rasa cemburu, itu sifat alamiah babi. Tapi sekali lagi ini bukan alasan utama atau bukan illah, ya. Dalam bahasa ilmu usul fikih itu illah artinya alasan diharamkannya babi bukan karena itu. Ini hanya hikmah.
Dalam artian misalnya ada orang yang merawat babi dengan baik, ya dipastikan makanannya terjaga, kemudian kandangnya dibersihkan setiap hari. Itu tidak semata-mata karena diperlakukan seperti itu kemudian merubah status babi ini menjadi binatang yang halal. Ya, sekali lagi, binatang yang haram atau keharaman babi itu sifatnya ta'abbudi. Dalam artian memang Allah menentukan seperti itu, maka kita harus menerimanya. Jadi sudah tidak bisa diganggu, gugat, sudah ijma para ulama dan dalilnya jelas. Nah, baik, kita kembali ke sini. Jadi ini jenis binatang atau jenis benda najis ketiga adalah al-khinzir atau babi. Nah, namun perlu kita perhatikan ya, kalau kita memperhatikan pendapat para ulama yang beliau singgung di sini juga, ada sebagian ulama yang agak longgar dalam masalah babi ini. Di antaranya para ulama mazhab Malikiyah, mereka berpendapat jika babi tersebut masih hidup, maka keringat, air mata, riak. Nah, riak itu saya tidak bisa bahasa Indonesia kan Pak? Tahu ya riak kalau bahasa Jawa itu ya. Bahasa Indonesianya apa ya? Riak. Nah, saya tulis riak saja, bukan riak ujub itu ya. Apa? Seperti bukan ludah juga ya. Ya, pokoknya air kental yang keluar dari mulut. Dan air liur hukumnya suci. Ini ada yang berpendapat seperti itu, para ulama Malikiyah. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa dibolehkan menggunakan rambut babi sebagai benang untuk menjahit jika dalam kondisi membutuhkan. Nah, ini salah satu pendapat ulama. Kenapa ada ulama yang berpendapat seperti ini? Alasannya karena menurut mereka tidak ada dalil yang secara jelas menyebutkan kenajisan babi. Kalau ayat tadi ya fa innahu rijsun itu menurut mereka para ulama dari mazhab Maliki ini ditafsiri rijsun itu najis yang sifatnya maknawi. Jadi bukan najis yang sifatnya hissi. Jadi najis yang sifatnya maknawi. Tapi mayoritas ulama ya berpendapat babi itu tetap najis hukumnya berdasarkan ayat tadi. Dan ayat tadi dimaknai ayat yang secara tegas mengatakan babi itu najis. Nah, bagaimana menurut pandangan Majelis Tarjih? Nah, di buku Tanya Jawab Agama jilid 5 halaman 3 disebutkan ya, ini secara tegas Majelis Tarjih menyebut bahwa babi itu termasuk binatang yang najis. Artinya dalam hal ini Majelis Tarjih sama dengan pendapat mayoritas ulama. Nah, ini ada pertanyaan, apakah daging babi itu najis? Dijawab, najis ada dua kategori. Pertama najis hissi seperti darah, nanah, daging babi, air kencing dan sebagainya. Kedua, najis hukmi seperti berhala, orang kafir dan sebagainya. Jadi tegas ya, dalam hal ini Majelis Tarjih menjelaskan bahwa daging babi hukumnya najis. Itu yang ketiga. Kemudian jenis benda najis yang keempat, baulul insani wa ghaituhu wa qai'uhu. Kotoran, air kencing dan muntahan manusia. Nah, ini hukumnya najis. Liqadharatihi wa dhararihi wa kaunihi muba'alil jarasimi waddudi. Karena sifatnya yang kotor, ya. Sifatnya yang kotor kemudian membahayakan dan juga menjadi sarang untuk bakteri-bakteri, wadud, dan dud itu artinya cacing-cacing ya. Walakin yu'fa an yasiril qai, tetapi yu'fa an yasiril qai, ada najis jenis ini yang ditolerir ya. Jadi yang najis itu pertama kotoran, air kencing itu sepakat najis, juga muntahan ya. Jadi muntahan manusia. Jadi kalau kita misalnya gendong bayi ya, ibu-ibu atau bapak-bapak punya anak kecil gendong bayi, kemudian bayinya itu muntah, nah maka muntahan bayi tersebut najis. Ya, ketika kita hendak sholat, ya pakaian yang kita gunakan untuk gendong tadi ketika terkena muntahan bayi ya tidak bisa dipakai sholat, harus dicuci bersih terlebih dahulu baru kita pakai untuk sholat. Nah, kecuali ada pengecualian ya.
Dari kategori ini beliau menyebutkan yang pertama ada najis yang ditolerir dari najis jenis ini. Nah ini dia seperti disebutkan di sini seperti muntahan yang jumlahnya sedikit. Nah kalau muntahan hanya sedikit itu najis yang ditolerir ya. Artinya kalau dibersihkan cukup dihilangkan bekas-bekasnya sudah cukup. Ada juga najis jenis ini yang ditolerir. Seperti sempat saya singgung di awal tadi, beliau menyebutkan wa yukhaffafu fi baulis sabi ar-radhi ma'a annahu najisun fayuktafa bi rasyihi ma lam yatanawalu ta'aman akhar ghairal halib fa in akala wajaba al-ghuslu. Air kencing dari bayi laki-laki yang masih tadi ya masih memakan atau masih hanya minum ASI saja. Jadi belum minum apapun. Biasanya kalau bayi yang ASI eksklusif ini umur 1 atau 0 sampai 6 bulan ya. Nah, itu kan anjuran ASI eksklusif diberikan 0 sampai 6 bulan. Kalau selama 0 sampai 6 bulan ini bayi laki-laki ini belum makan dan belum minum apapun, maka dia tetap najis. Seandainya kencing, itu kencingnya najis. Tapi cara membersihkannya tidak sama dengan air kencing kebanyakan. Ya, cara membersihkannya cukup diciprati dengan air. Ya, ciprati dengan air sampai dia kering. Nah, baru kemudian status pakaian atau benda yang terkena air kencing tadi, maka sudah cukup untuk menyucikan air kencing tersebut. Meskipun ya dalam hal ini ya seperti biasanya ada perbedaan pendapat. Ya, pendapat yang pertama dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali ini berpendapat najis mukhaffafah ya seperti yang beliau sebutkan di awal tadi. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini saya tampilkan hadisnya, itu terjemahannya ya. Di sini beliau menyebutkan dalam hadis ini beliau sebutkan li hadisi Abi Samh khadimun Nabi. Ada salah seorang pembantu Rasulullah bernama Abu Samh. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Yughsal dicuci ya min baulil jariyah. Nah, ini perlu kita perhatikan. Di sini dibedakan ternyata antara bayi laki-laki dan bayi perempuan ya. Dibedakan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan. Yughsalu min baulil jariyah. Dicuci dari air kencing bayi perempuan. Jadi meskipun bayi perempuannya ASI eksklusif, tapi statusnya karena bayi perempuan, maka dia sama dengan najis yang lain, wajib dicuci. Wa yurashu min baulis sabi, tapi kalau anak kecilnya ini laki-laki, maka yurosh adalah cukup dicipratkan saja. Ya, cara menyucikannya adalah cukup dicipratkan. Di footnote ini disebutkan beliau, kenapa kok dibedakan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan? Beliau menyebutkan di sini wasababut tafriqo kasratu ta'alluqin nas bihamlis sobi wa masyaqqatil ghusli walikillatil amlahi fihi khilafan lil binti. Nah, ini juga perlu penelitian ya. Beliau mengatakan di sini, mengapa kok dibedakan? Karena pada umumnya orang-orang itu ketika melihat anak kecil atau bayi laki-laki itu mereka lebih istilahnya lebih suka untuk lebih menarik gitu menurut beliau di sini disebutkan. Kemudian alasan kedua masyaqqatul ghusl, sulit untuk dihindari. Walikillatil amlahi fihi, karena kandungan al-amlah itu zat garamnya itu lebih sedikit. Nah, ini menurut pendapat beliau menyebutkan seperti itu khilafan lil binti, berbeda dengan anak perempuan. Tapi yang jelas terlepas dari hikmahnya kenapa dibedakan,
Di sini Rasulullah mengatakan seperti itu ya, dan seperti yang saya sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa kalau kita bicara masalah benda najis itu kebanyakan sifatnya ta'abbudi. Rasulullah menentukan seperti itu ya kita terima bahwa itu benda najis. Dan Rasulullah ketika tidak menentukan suatu benda-benda najis ya kita terima bahwa itu bukan benda najis. Jadi ini termasuk salah satu hukum ta'abbudi. Nah, di sini beliau menyebutkan ada perbedaan pendapat tadi ya. Kalau yang disebutkan pertama pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali itu tadi berdasarkan hadisnya ya. Kemudian mazhab Maliki dan Hanafi ini di kelompok kedua mereka berpendapat hukumnya sama dengan air kencing biasa yaitu najis mutawassithah yang cara menyucikannya dengan mencucinya. Nah, jadi kalau kelompok kedua ini mereka berpendapat sama saja, tidak ada bedanya mau anak kecil belum makan apapun, mau sudah makan apapun, karena bentuknya sama ya, bendanya ya sama itu juga, maka menurut mereka dikiaskan dengan najis yang lain. Bagaimana dengan najis atau hadis yang tadi? Beliau menyebutkan wa ta'awwalul ahadis, mereka mentakwil hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan hanya dipercikkan. Nah, dalam hal ini Majelis Tarjih lebih memilih pendapat yang pertama ya, yang mengatakan bahwa najis air kencing bayi ASI eksklusif adalah najis mukhaffafah. Nah, jadi ini bisa kita praktekkan dan bisa kita terapkan ya. Ketika kita gendong anak kecil kemudian dia pipis ya, dia kencing, yang anak kecil tadi syaratnya selama itu tadi masih ASI eksklusif. Kalau sudah diberi, bagaimana kalau ASI-nya diganti dengan susu formula? Kalau susu formula ya beda lagi, berarti itu bukan ASI Pak ya. Jadi susu formula itu bukan ASI sehingga hukumnya berbeda, hukumnya disamakan dengan najis-najis yang lain. Tapi mungkin zaman dahulu masih beliau menyebutkan tadi sulit dihindari ya, karena mungkin zaman dahulu orang-orang belum terbiasa memakaikan pampers ya, memakaikan popok untuk anak-anak kecil. Sekarang kan sudah enak, sudah ada pampers ya, sudah ada popok. Jadi bisa lebih menjaga meskipun kita bawa anak kecil ke masjid misalnya, ya selama popoknya itu tidak bocor ya tidak masalah, tidak apa-apa. Baik, kemudian jenis kelima al-madhyu wal wadyu. Madhi dan wadi. Wal madhyu huwa ma'un abyadu raqiqun lazijun yakhruju inda tafkiril mum'in fil jima'i au indal mula'abah bila tadaffukin sawaun minar rijal awil mar'ah. Sawaun minar rajuli awil imro'ah. Ada jenis benda najis berikutnya, kalau yang tadi kotoran dan air kencing ya. Kalau ini keluar dari kemaluan juga tapi bukan jenis itu, jenis yang lain. Ada dua jenis. Pertama madhi. Beliau menyebutkan bahwa madhi adalah air yang berwarna putih bening ya, lazid tapi lengket. Yakhruju inda tafkiril mumkin fil jima' au indal mula'abah. Yang keluar ketika memikirkan hubungan intim. Nah ini kalau sudah dewasa Pak ya. Au al mula'abah atau ketika ada seorang suami berjumbu dengan istrinya atau sebaliknya. Bila tadafuk. Nah ciri-cirinya ya mohon maaf karena ini kita memang sedang membahas kajian masalah ini ya. Jadi agak sedikit vulgar, tapi ini tidak keluar dari batas-batas yang layak insya Allah. Bila tadafuk tanpa tadafuk, keluar dengan deras. Nah, paham Pak ya? Tapi kalau sudah keluar dengan deras berarti itu bukan madhi lagi. Tapi benda yang lain ya, mani kalau keluar dengan deras. Tapi kalau keluarnya tidak dengan deras, maka statusnya adalah madhi. Nah, hukumnya najis. Ya, sawaun minar rajuli awil mar'ah. Ini baik keluar dari laki-laki maupun keluar dari perempuan. Wahuwa najisun, hukumnya najis. Kemudian yang kedua al-wadiyu atau wadi.
Beliau mendefinisikan ma'un abyadu sakhinun yakhruju aqibal bauli au inda hamli syai'in saqil wa huwa najisun. Wadi. Kalau madi tadi keluarnya karena tadi ya sebab memikirkan hubungan tadi atau ketika bercumbu. Kalau wadi ini sebab keluarnya, jadi beliau mengatakan air yang kental, bedanya agak kental, keluar setelah kencing atau ketika membawa sesuatu yang berat. Jadi karena apa? Kecapean ya, mungkin habis bekerja seharian, kemudian ketika ke kamar mandi kok keluar sesuatu yang kental setelah kencing dan biasanya sakit keluarnya. Nah, itu wadi. Jadi wadi itu keluarnya karena kecapean ya, karena membahas sesuatu berat atau karena kecapean, hukumnya sama-sama najisnya ya. Jadi dua jenis cairan ini hukumnya sama-sama najis, para ulama sepakat. Dalilnya madhi ya, ini dalil tentang kenajisan madhi. Disebutkan hadis Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, kuntu rajulan madzaan fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amartul Miqdad ibnil Aswad fasa'alahu faqala fihi alwudu. Wal muslim yaghsilu dzakarahu wa yatawaddo. Ali ibnu Abi Thalib ini beliau mengatakan kuntu rajulan madza. Beliau mengakui sendiri, aku adalah orang yang madza, mohon maaf, suka mengeluarkan madhi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah. Aku malu ya, malu atau sungkan kalau bahasa kita. Bertanya kepada Rasulullah, kenapa kok sungkan? Ali bin Abi Thalib ini siapanya Rasulullah, Pak? Ya, beliau kan menantu ya, sepupu sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau beliau bertanya seperti ini, beliau agak sungkan ya. Kalau di riwayat lain disebutkan lima kanati ibnati, karena kedudukan dari anak perempuan beliau yang menjadi istriku. Maka beliau memerintahkan ya, memerintahkan salah satu pembantunya, salah satu kalau di kita mungkin abdi dalamnya gitu ya, pembantu beliau diperintahkan untuk bertanya pada Rasulullah. Beliau merintahkan kepada Miqdad ibnul Aswad. Setelah bertanya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, fihil wudu. Kalau ada orang mengeluarkan madhi, maka dia wajib berwudu. Wal muslim yaghsilu dzakarahu wa yatawaddo. Kalau seorang muslim keluar madhi, maka pertama dia cuci dulu maluannya, wa yatawaddo, kemudian dia berwudu. Itu dalil kenajisan madhi. Kemudian dalil kenajisan wadi disebutkan ini hadis Aisyah ya, hadis dari Aisyah. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha wa ammal wadyu fa innahu yakunu ba'dal baul. Wadi itu adalah air yang keluar setelah kencing. Fayughsalu dzakarahu wa unsayai wa yatawaddau wa la yaghtasil. Cukup hanya menyuci kemaluannya saja, kemudian berwudu ketika hendak sholat, wa la yaghtasil, dan tidak perlu mandi. Otomatis kalau keluar dan kena baju, nah berarti bajunya juga najis ya. Berarti perlu dicuci bajunya dan berganti dengan baju yang lain. Nah, ini madhi dan wadi. Kemudian beliau menyebutkan jenis yang ketujuh, ya. Jenis yang ketujuh beliau sebutkan di sini al-khamru, khamr. Beliau hanya mengatakan di sini al-khamru ma'ul inabil mutakhammir wa misluhu kullu muskirin najisun fi ra'yi aktsaril ulama liqaulihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim rijsum min amalis syaitan. Khamr ini adalah ma'ul mutakhammir, ma'ul inab al mutakhammir. Jadi istilah asli untuk khamr itu sebenarnya istilah yang digunakan untuk air perasan anggur yang sudah difermentasi. Jadi sudah diolah sedemikian rupa sehingga yang anggur yang awalnya kalau kita makan biasa itu tidak membuat efek apa-apa, tapi ketika difermentasi akhirnya menjadi khamr.
Begitu juga dengan seluruh jenis muskir, seluruh jenis minuman yang memabukkan. Itu hukumnya sama, hukumnya najis. Menurut kebanyakan para ulama, menurut mayoritas para ulama. Jadi menurut mayoritas ulama, khamr ini hukumnya najis. Apa dalilnya? Dalilnya berdasarkan firman Allah di surah Al-Maidah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya khamr, judi, berhala, dan undian anak panah itu merupakan sesuatu yang najis min amalis syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah hal-hal itu agar kalian selamat. Nah, beliau mengatakan di sini, ini pendapat mayoritas ulama. Dan khamr atau minuman keras, ini salah satu jenis najis yang unik. Ya, kenapa unik? Kalau kita perhatikan jenis-jenis benda najis yang beliau sebutkan sebelumnya, juga akan kita bahas setelah ini, itu semuanya rata-rata najisnya itu najis hewani. Artinya berasal dari hewan. Ya. Atau kalau dari kotoran manusia itu ya pokoknya berasal dari manusia atau hewan. Tidak ada najis yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ya, yang aslinya najis. Dari tumbuhan yang aslinya najis itu tidak ada. Kecuali khamr ini. Khamr ini kan berasal dari olahan tadi anggur atau olahan buah-buahan atau jenis makanan-makanan yang lain sehingga bisa memabukkan. Maka statusnya menurut mayoritas ulama najis. Alasannya karena tadi rijsum min amalis syaiton. Ya. Tapi ya ada sebagian ulama yang berpendapat, termasuk diantaranya Majelis Tarjih, ini berpendapat bahwa khamr tidak termasuk benda najis. Alasannya apa? Perbedaan penafsiran ya dari kata rijsun tadi. Menurut Majelis Tarjih, kata rijsun dalam surah Al-Maidah ayat 50 itu dimaknai najis maknawi. Najis maknawi dalam artian najis secara perbuatannya. Jadi bukan najis bendanya. Nah, kita perhatikan lagi ayatnya ya. Ini di fatwa tadi disebutkan, di sini Allah menyebutkan yang termasuk benda najis. Pertama adalah khamr, judi, berhala, dan mengundi anak panah. Nah, kalau kita lihat ada judi. Judi itu najis. Nah, najis apanya? Nah, ini dimaknai oleh majelis tadi ya, mendukung pendapat ulama yang memaknai bahwa khamr ini najisnya najis maknawi, bukan najis hissi, bukan najis secara bendanya. Nah, maka di fatwa tadi disebutkan seperti itu. Nah, terkait dengan masalah khamr ini ada juga korelasi dengan alkohol. Nah, bagaimana dengan alkohol? Khamr itu kan salah satu kandungannya adalah kandungan alkohol ya atau etanol. Gimana kalau misalnya selama wabah ya, wabah corona ini kan kita setiap hari dianjurkan untuk memakai hand sanitizer yang di situ mengandung alkohol. Apakah karena khamr itu mengandung alkohol? Kalau kita ikut pendapat yang najis, Pak ya. Apakah kemudian alkohol ikut najis juga? Nah, dalam masalah ini mayoritas ulama berpendapat tidak ya, tidak najis alkohol itu. Kenapa tidak najis? Karena berbeda antara alkohol dengan khamr. Dan tidak semua makanan yang ada kandungan alkoholnya itu memabukkan. Contohnya apa? Nasi yang kita makan setiap hari itu ada kandungan alkoholnya kalau diteliti. Tapi apakah dengan demikian nasi tersebut memabukkan? Kan tidak ya. Atau kalau nasi mungkin terlalu jauh. Tape Pak ya. Tape itu ada kandungan alkoholnya atau tidak? Ada ya, ada kandungan alkoholnya. Duren itu juga ada kandungan alkoholnya. Tapi tidak serta-merta karena ada kandungan alkoholnya membuat dia menjadi najis. Jadi ilah atau alasan kenajisan khamr ya karena dia sudah menjadi minuman yang memabukkan. Dan beda, khamr ya, itu kalau diminum kan membuat mabuk.
Sekarang coba alkohol 70% itu Pak ya. Diminum buat mabuk atau gimana? Ya meninggal mungkin, kemungkinan besar meninggal kalau diminum seperti itu saja. Ini kan berarti beda antara khomer dengan alkohol. Ada ulama yang merinci ya, ada yang mengatakan tidak najis seperti itu, ada yang mengatakan seperti MUI itu merinci. Dilihat dulu alkohol ini berasal dari apa. Kalau alkohol ini berasal dari khomer maka hukumnya sama seperti khomer, hukumnya najis. Tapi kalau alkohol tidak berasal dari khomer ya tidak najis. Tapi kalau kita ikut pendapat dari majelis tarjih ini, secara mutlak mengatakan baik khomer atau alkohol hukumnya tidak najis. Maka kan banyak ya, ada promosi parfum non alkohol. Ya, mungkin dalam bayangan penjual itu alkohol itu najis sehingga kalau dipakai sholat ya tidak sah. Nah itu tadi kalau pendapat alkohol mayoritas ulama berpendapat tidak termasuk benda najis. Baik, kemudian ketujuh, anjing. Al-kalbu najisun indal jumhur lil hadisil muttafaq alaihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Nah, jika ada anjing yang minum fi ina'i ahadikum pada salah satu tempat makan atau bejana kalian, falyaghsilhu sab'an, maka cucilah 7 kali. Di riwayat yang lain disebutkan idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Di riwayat yang lain tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsila sab'a marrat ulahunna biturab. Ketika ada anjing yang menjilat salah satu wadah kalian, maka hendaklah dia menyucinya 7 kali. Ulahunna biturab, yang pertama menggunakan media tanah. Nah, maka dari dalil ini para ulama menyebutkan bahwa anjing ini hukumnya najis ya menurut mayoritas ulama. Namun ada juga ulama yang berpendapat ya dari mazhab Maliki, mereka berpendapat bahwasanya anjing tidak najis. Nah, ini memang terjadi perdebatan atau perbedaan pendapat ya di kalangan ulama tentang kenajisan anjing. Kalau mayoritas ulama mengatakan karena anjing tadi berdasarkan hadis ini ya, kalau dia menjilat di wadah maka diperintahkan untuk menyuci 7 kali dengan pertama menggunakan tanah. Menjilat itu berarti kan air liurnya. Karena air liur anjing ini najis maka dikiaskan. Jadi dalilnya adalah kias. Dikiaskan dengan seluruh tubuh. Ya, seluruh tubuh dari anjing tersebut. Dikias, disamakan, dianalogikan. Air liurnya najis, ya, padahal itu adalah salah satu bagian anjing yang mungkin paling bersih mungkin ya. Nah, tapi maka itu saja najis, apalagi bagian tubuh yang lain. Jadi itu dalil yang digunakan oleh mayoritas ulama. Nah, adapun menurut mazhab Maliki mereka berpendapat bahwa perintah untuk menyucikan bejana yang terkena jilatan anjing tadi itu sifatnya ta'abbudi. Ta'abbudi dalam artian tidak bisa dilogika, tidak bisa dikiaskan. Itu adalah perintah mutlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah terjadi perdebatan atau perbedaan pendapat dari para ulama. Tapi kalau majelis tarjih di sini tidak saya cantumkan ya, di sini tidak saya cantumkan, tapi yang jelas majelis tarjih berpendapat yang pernah saya baca sama dengan jumhur, sama dengan mayoritas ulama berpendapat bahwa anjing itu hukumnya tetap najis ya, berdasarkan dalil yang jelas tadi. Ini ada sedikit perbedaan pendapat tentang teknis penyucian ya, mungkin di waktu yang lain akan kita bahas terkait cara penyucian najis. Intinya ada beberapa riwayat yang menyebutkan ada yang ulahunna, yang pertama dengan tanah. Ada yang berpendapat
ulahunna au ukhrohunna. Yang pertama atau yang terakhir. Ada yang berpendapat atau riwayat maksud saya ya, bukan pendapat, riwayat ulahunna au ihdahunna biturab. Nah, dari riwayat-riwayat tersebut menurut Syekh Wahbah Zuhaili, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan pada bilasan pertama. Karena riwayatnya lebih banyak. Jadi caranya yang pertama dulu diberi tanah, ya, kemudian dibilas dengan air, ya, 1 kali, diulangi lagi 2 kali, 3 kali sampai 7 kali. Nah, ini menurut beliau pendapat yang paling kuat, ya. Karena apa? Alasannya lagi karena kalau tanahnya diletakkan di akhir, ya maka nanti kan kotor lagi, ya. Jadi ini yang pendapat yang lebih kuat menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Baik, ini tinggal beberapa menit lagi kita akan masuk waktu Isya. Nah, barangkali di sisa waktu ini kalau ada yang ingin didiskusikan, monggo saya persilakan. Baik. Terkait masalah kotoran ya, terkait masalah kotoran binatang, ini, nah kita bahas di akhir. Sekaligus ya, saya tampilkan slide-nya, sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Intinya, kalau kotoran binatang ini ada 2 macam pendapat. Kalau binatang yang haram dimakan, ya, binatang yang haram dimakan, ini semua ulama sepakat bahwasannya air kencing dan kotorannya haram. Ya, air kencing dan kotorannya haram. Ini semua ulama sepakat. Ini seperti disebutkan di sini dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuang hajat. Kemudian beliau menemukan ada 2 batu, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuang, ya, ada 2 batu dan satunya ini bukan batu tapi kotoran binatang yang sudah kering. Ketika istinja beliau memakai 2 batu tadi lalu kotorannya dibuang. Ini dalil yang menyebutkan bahwa binatang yang haram dimakan itu semuanya kotorannya najis. Nah, bagaimana dengan binatang yang halal dagingnya? Kalau binatang yang halal dagingnya, ini menurut mayoritas ulama sama. Hukumnya kotorannya, air kencingnya najis. Ya, kalau ikan itu kan halal dimakan, Pak ya. Kalau ikan ya berarti masuk ke dalam kategori ini. Ya sama saja kalau menurut mayoritas ulama. Jadi ada baiknya ketika misalnya tadi kita makan ikan, ya dibersihkan dulu kotorannya, ya. Atau kalau sudah terlanjur dipanggang seperti tadi, ya sudah dibersihkan dulu kotorannya baru kita makan. Nah, itu menurut mayoritas ulama. Tapi ada juga ulama yang berpendapat seperti mazhab Hambali, ya. Beliau mengatakan di sini malah ada Hambali, kemudian Maliki dan sebagian mazhab Syafi'i itu mengatakan kalau halal dagingnya itu hukumnya tidak najis. Dalilnya apa? Dalilnya ada hadis yang di sini disebutkan ada salah seorang dari suku Uroniyun namanya, suku Uroniyun, dia ini datang ke Madinah. Jadi orang dari suku Uroniyun ini datang ke Madinah, dia terkena penyakit, ya, penyakit tertentu. Lalu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang ini diperintahkan untuk diperintahkan untuk minum air susu unta dan air kencing unta. Ya. Jadi susunya dan air kencingnya diperintahkan orang tadi untuk meminumnya. Nah, dari dalil ini para ulama mengatakan, ya, sebagian kelompok ulama tadi mengatakan bahwa kotoran binatang yang halal dagingnya itu tidak najis. Ya, itu menurut sebagian ulama. Tapi menurut mayoritas ulama, ini
Khusus ya, pengecualian. Kenapa orang tadi diizinkan minum air kencing unta? Karena statusnya darurat sebagai obat. Tapi kalau kondisi normal ya sama-sama najisnya. Dan kita memang terbiasa memakai pendapat jumhur ini ya, pendapat mayoritas ulama. Buktinya kalau misalnya kita jalan-jalan kena tainya ayam misalnya, kalau kita mau sholat kan kita cuci dulu ya. Ini menunjukkan bahwa pendapat ini ya sudah biasa kita pakai. Jadi kalau kasusnya kotoran ikan tadi ya ada baiknya dibersihkan terlebih dahulu ya sebelum kita makan. Baik, para jamaah sekalian, jadi demikianlah pembahasan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini bisa bermanfaat. Ilmu yang kita pelajari di malam hari ini bisa kita amalkan dan bisa kita praktekkan setiap hari di kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita doakan juga penulis kitab ini Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau ini salah seorang ulama yang produktif ya. Beliau sudah wafat tahun 2015. Semoga pahala atau ilmu jariah atau pahala jariahnya mengalir terus-menerus dari ilmu yang beliau tulis ini. Kita akhiri majelis kita yang penuh barakah ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.